Mikami, seorang pekerja pecundang di mana prestasi terhebatnya adalah menjadi perjaka selama 37 tahun. Pacar pertamanya bahkan ditikung oleh temannya yang kaya raya bernama Temura. Saat dia sedang diundang ke acara makan malam pertunangan mereka, tiba-tiba saja ada yang ingin mengirim temannya ini ke alam lain. Dengan cepat, Mikami mendorong temannya sehingga malah dirinya sendiri yang terkena sodokan pisau. Saat darah bercucuran, Mikami merasa sangat kesakitan dan di saat itu juga terdengar suara dewa yang memberikannya kemampuan tahan suhu ekstrim, penghapus rasa sakit, dan pembuat tubuh barunya nanti tidak membutuhkan darah. Sebelum pergi meninggalkan dunia ini, dia memberitahu temannya untuk menghapus histori dan melenyapkan komputernya agar rahasia nikmat duniawinya tidak ketahuan. Dia juga berjanji di kehidupan selanjutnya akan mendapatkan wanita-wanita di luar sana, bahkan yang di bawah umur, sehingga dia mendapatkan kemampuan baru bernama Predator. Saat jiwanya dipindahkan ke dunia lain, ternyata Mikami malah bereinkarnasi menjadi slime dan langsung mencoba kekuatan lemahnya dengan menelan semua tanaman obat di dalam sana. Bertahun-tahun telah berlalu, walau dia tidak butuh makan ataupun tidur, dia memakan semua yang dia lihat di dalam gua. Penasaran, semua makanan itu pergi kemana? Dewa memberitahunya bahwa karena skill Predatornya lah, dia bisa menyimpan dan menganalisa semua objek yang dia makan tanpa batas. Karena tanaman obat yang dia makan berhasil menjadi ramuan penyembuh, dia pun langsung saja memakan semua tanaman obat yang tersisa beserta semua benda-benda yang lain di dalam gua. Saat dia sedang berkeliling gua, tiba-tiba saja dia menabrak sebuah penghalang sampai badannya penyok. Ada yang memanggilnya si kecil, yang ternyata itu adalah seekor naga yang berjanji akan memberikan Mikami penglihatan dengan dua syarat, yaitu untuk menemaninya dan tidak berteriak ketakutan ketika melihatnya. Saat Mikami setuju, dia pun langsung diberi kemampuan indera sihir agar dia bisa melihat semua benda-benda di dalam gua sampai ke wujudnya sendiri, yang membuatnya terkejut karena hanya menjadi benda bulat seperti ini. Saat melihat si naga, dia pun kaget karena saking jeleknya, di mana sih dia memperkenalkan diri sebagai naga badai bernama Veldora. Veldora menceritakan alasannya dia disegel adalah karena 300 tahun lalu, amukannya membuat seluruh kota menjadi abu sehingga pahlawan dunia ini pun turun tangan untuk melawan lalu mengurungnya di dalam penjara sihir tanpa batas ini. Mendengar ini, Mikami pun turut prihatin sebab dia juga menjadi perjaka selama 37 tahun sehingga dia pun bertanya apakah Veldora mau berteman dengannya. Setelah berteman dengan Mikami, Veldora pun mengungkapkan bahwa dia hanya punya waktu 100 tahun lagi sebelum kehabisan energi sihirnya. Tidak mau kehilangan teman pertamanya di dunia ini, Mikami berusaha menembus penghalang menggunakan skill Predator miliknya namun terus gagal, dan satu-satunya cara agar bisa menghancurkan penghalang ini adalah dengan menganalisa dari luar dan dalam penghalang. Dan karena kekuatan Veldora juga disegel, akan butuh waktu yang sangat lama bagi dirinya untuk menghancurkan penghalang ini. Tidak mau kehilangan Veldora, dia pun berencana memasukkan Veldora beserta penghalang ini ke dalam perutnya agar memberikan mereka berdua cukup waktu untuk menghancurkannya. Sebelum mereka memulainya, Veldora pun memutuskan untuk memberi nama agar menjadi keluarga. Setelah Mikami memberi Veldora nama Tempest, dia pun gantian memberi nama Mikami menjadi Rimuru Tempest. Di waktu yang singkat, sebuah cahaya menyinari Rimuru sehingga mereka berdua kini resmi menjadi keluarga. Langsunglah Rimuru menelan Veldora, di mana di saat itu juga seluruh dunia merasakan kehilangan keberadaan Veldora dengan semua kerajaan yang bersiap meluncurkan perang. Untuk beberapa minggu setelahnya, Rimuru mulai mengumpulkan sisa-sisa benda di gua sambil latihan memakai kekuatan barunya untuk melawan monster-monster di sana. Bahkan dia juga menirukan wujud serta kemampuan monster-monster yang dia telan. Setelah menelusuri seluruh isi gua ini, Rimuru akhirnya berhasil menemukan pintu keluar. Tiba-tiba saja, pintu itu terbuka dengan kedatangan 3 orang petualang yang ingin menyelidiki menghilangnya Veldora. Sementara mereka bertiga menjelajahi gua, Rimuru akhirnya bisa keluar dari tempat ini setelah sekian lama. Sesaat setelah dia menyentuh rumput, datanglah segerombolan goblin mengerumuninya. Berbicara untuk menjelaskan situasi, ternyata gelombang suara yang keluar sangatlah kuat sehingga mereka memohon kepada Rimuru untuk lebih tenang. Saat Rimuru bertanya apa yang mereka lakukan di tempat ini, ketua mereka pun meminta maaf dan lanjut membawanya menuju ke desa para goblin. Di tempat itu, Rimuru bertemu sesepuh desa yang seharusnya hidupnya
sudah habis 8 hari yang lalu. Langsung saja sepuh mengatakan bahwa sejak menghilangnya Veldora sebulan yang lalu, hutan ini menjadi sangat kacau karena amukan para monster. Beliau juga lanjut memohon kepada Rimuru untuk membantu melindungi desa ini. Saat Rimuru bilang bahwa dia cuma slime lemah, beliau mengatakan bahwa Rimuru tidak bisa menyembunyikan kekuatan dahsyatnya sebab auranya saja sangat mengerikan. Penasaran apa yang dibicarakan mereka, Rimuru pun mengaktifkan kemampuan Sage agar bisa melihat dari sudut pandang mereka yang ternyata bahkan ini lebih menakutkan daripada wajah jeleknya. Mengetahui ini, Rimuru pun menyedot semua aura mengerikan itu dan berpura-pura bahwa dia hanya mengetes mereka semua sebelumnya. Langsung saja, sepuh menjelaskan bahwa seminggu yang lalu desa mereka diserang oleh kawanan serigala sampai memusnahkan 100 goblin tanpa kena serangan balik. Karena itulah, cuma tersisa 60 pertalung lemah di desa ini sehingga sepuh pun meminta Rimuru untuk menolong mereka dan berjanji akan menjadi pilihan setia Rimuru. Setelah Rimuru setuju, mereka pun bersumpah setia sehingga Rimuru pun resmi menjadi pemimpin. Saat mereka bersiap untuk pertempuran, karena Rimuru sadar bahwa para goblin ini sangat lemah dan tidak berguna, dia pun memulai dengan menyembuhkan para petarung terluka. Malam pun tiba, di mana terlihat para serigala mulai bergegas pergi ke desa para goblin untuk menyerang mereka. Namun sesampainya, terlihat para goblin sudah membangun dinding pertahanan. Saat mereka sedang bergerak menyerang, terlihat para goblin bisa menunjukkan perlawanan dan bahkan beberapa dari mereka ada yang mukat secara misterius. Saat ketua serigala melihat lebih dekat, ternyata itu disebabkan oleh jaring super tipis yang memotong mereka tanpa kelihatan. Ketika si ketua ini mengamuk dan menghampiri Rimuru, ternyata Rimuru sudah menyiapkan jebakan dan langsung mengakhirinya dengan sekali serang. Setelah pemimpin mereka tewas, Rimuru mengatakan kepada serigala yang tersisa untuk patuh atau menyusul ketua mereka ke alam sana. Karena mereka cuma terdiam selama beberapa saat, Rimuru pun menggunakan kemampuan predator miliknya untuk menelan ketua geng dan meniru wujudnya lalu berteriak kepada mereka. Di saat itu juga, para serigala ini berlutut di hadapan Rimuru dan bersumpah setia kepadanya. Esok harinya setelah pertempuran selesai, agar tidak bingung mengurus mereka semua, Rimuru pun menyuruh agar para goblin dan serigala bisa saling membentuk kelompok untuk membangun tempat tinggal dan berburu makanan bersama. Karena monster seperti mereka tidak mempunyai nama, Rimuru pun memutuskan untuk memberi mereka semua nama agar bisa lebih mudah ketika memanggilnya. Awalnya, Rimuru tidak tahu mengapa mereka semua sangat senang ketika mau diberi nama. Yang pertama tentu si sepuh yang Rimuru beri nama Rikur, kemudian anaknya dia beri nama Rikur. Selanjutnya adalah goblin terhebat sebajang masa, yaitu Gopta, karena wajahnya yang sudah seperti biji saya. Setelah menamai beberapa dari mereka, sepuh bertanya apakah Rimuru baik-baik saja saat menamai orang sebanyak ini. Yang karena merasa sehat, Rimuru pun lanjut menamai mereka semua sampai selesai. Lanjut, saat menamai serigala, si anak dari ketua geng dia beri nama Rangga, di mana tiba-tiba saja Rimuru kehabisan energinya dan sampai pingsan selama 3 hari ke depan. Saat sadar, Rimuru merasa kaget kenapa ada goblin seseksi ini di tempat ini, sebab sebelumnya mereka semua terlihat seperti cicak sekarat. Tiba-tiba saja sosok hijau besar datang yang ternyata dia adalah si Rikur, di mana dia menjelaskan bahwa ini merupakan efek dari mendapatkan nama sehingga mereka bisa berevolusi. Si Rangga bahkan terlihat menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Setelahnya, Rimuru pun mengumpulkan mereka semua dan mengatakan 3 aturan, yaitu tidak boleh menyerang manusia, tidak berkelahi satu sama lain, dan tidak memandang rendah ras lain. Lanjut, Rimuru juga menunjuk Rikur sebagai ketua goblin. Sementara urusan mencari makanan bisa dijalankan tanpa kendala, ternyata tidak ada seorang pun di antara mereka semua yang bisa membangun rumah. Dan yang lebih gawat lagi, mereka tidak memiliki pakaian yang layak. Rikur kemudian mengatakan kepada Rimuru bahwa satu-satunya orang terdekat yang bisa membuat pakaian adalah para dwarf di kota sebelah. Memanfaatkan kesempatan ini, Rimuru pun pergi ke sana bersama Gupta dan Rangga serta yang lain untuk membujuk para dwarf agar mau membantu mereka membangun kembali desa ini. Di tengah perjalanan, Rimuru bertanya kepada Rikur bagaimana saudaranya yang telah tumbang sebelumnya mendapatkan nama. Dia kemudian mengatakan bahwa kakaknya dinamai oleh seekor prajurit iblis penggembara dari pasukan Raja Iblis beberapa tahun lalu. Selanjutnya, Rimuru bertanya kepada Rangga apakah dia membencinya karena telah melenyapkan ayahnya sendiri. Namun, Rangga mengatakan bahwa dia sangat senang memiliki nama baru dan akan setia mengikuti
memiliki Rimuru untuk selama-lamanya. Esok harinya, mereka akhirnya sampai ke kota para dwarf. Agar mereka tidak dicurigai aneh-aneh, Rimuru meminta yang lain untuk menunggu sementara dia dan Gupta pergi. Di antrian masuk kota, mereka ditatangi dua begal yang mau menyerang Gupta dan menjual Rimuru. Karena begal ini sangat ngotot melawan, Rimuru meminta Gupta menutup mata dan telinga rapat-rapat sementara dirinya membereskan mereka berdua menggunakan wujud serigala bintang. Masih tidak tahu diri, rekan para badit ini juga ikut datang dan langsung menyerang yang tentu saja serangan mereka semua tidak ada yang mempan. Untuk mengakhiri ini, Rimuru pun menyerang dengan raungan dahsyat yang berhasil menghempaskan mereka semua, bahkan sampai orang lain juga kena efeknya. Karena penjaga kota datang, Rimuru buru-buru kembali berubah menjadi slime sehingga dia dan Gupta yang ketiduran ditahan sementara di dalam sel karena mencurigakan. Saat Rimuru sedang diinterogasi, tiba-tiba penjaga lain mengatakan bahwa banyak prajurit yang terluka parah karena serangan monster dan parahnya lagi, mereka bahkan kehabisan ramuan penyembuh. Menyadari kesempatan ini, Rimuru pun memberikan segetong penuh ramuan penyembuh yang karena tidak ada pilihan lain, si penjaga yang bernama Kaido langsung membawanya untuk menyembuhkan yang terluka. Malam harinya, Kaido kembali bersama para prajurit yang berhasil diselamatkan untuk berterima kasih kepada Rimuru sehingga dia pun dibebaskan. Dan sebagai rasa terima kasih karena telah membantu teman-temannya, Kaido bertanya kepada Rimuru apa yang bisa dia bantu sebagai balasannya. Langsung saja Rimuru meminta diperkenalkan dengan pandai besi terhebat di kota. Ternyata pandai besi itu merupakan kakak dari Kaido yang bernama Kaijin. Dan lebih kebetulannya lagi, 3 orang yang Rimuru selamatkan sebelumnya juga anak buah dari Kaijin. Berterima kasih kepada Rimuru atas bantuannya, Kaijin bertanya apa yang bisa dia lakukan sebagai balasan. Setelah mendiskusikan permintaan Rimuru, Kaijin menjelaskan bahwa dia sedang dalam jadwal padat karena diminta membuatkan 20 pedang panjang kepada pasukan raja dalam waktu 1 minggu. Tentunya itu tugas yang tidak mungkin diselesaikan sebab sejauh ini dia hanya berhasil membuat 1 pedang bahkan kehabisan material. Karena itulah Rimuru kemudian menunjukkan material yang dia dapatkan di dalam gua sebelumnya. Menyadari seberapa bagusnya benda ini, Rimuru kemudian mengatakan bahwa dia akan memberikan material yang cukup jika mereka mau mengajari para goblin cara membuat rumah dan senjata. Merasa itu tawaran yang menarik, mereka pun setuju dan lanjut menyelesaikan tugas membuat pedang terlebih dahulu. Namun karena bisa membantu, Rimuru kemudian menyerap pedang ini untuk dianalisa dan membuat beberapa tiruannya sehingga tugas membuat 20 pedang itu pun bisa selesai sekarang juga. Untuk merayakan keberhasilan ini, berkat bantuan Rimuru, mereka pun mengajaknya untuk bersenang-senang di bar yang berisi elf-elf cantik. Sesampainya di sana, Rimuru bahkan membuat semua orang ingin berubah menjadi slime karena saking irinya. Beberapa saat kemudian, seorang elf menawarkan kepada Rimuru untuk diramal, di mana yang lain merasa akan menarik jika bisa melihat belahan jiwa Rimuru. Mengira bahwa jodohnya hanyalah slime lengket-lengket, ternyata bola sihir menunjukkan seorang gadis muda sangat cantik yang terlihat seperti orang Jepang bagi Rimuru. Lagi senang-senangnya, datanglah pejabat korup pindahan dari Polandia Selatan bernama Vesta yang ingin mengacaukan suasana dengan bertanya kepada Kaijin apakah dia sudah menyelesaikan tugas mustahil darinya. Si sungut lele ini bahkan sampai menghina Rimuru karena tidak layak masuk ke tempat ini. Saat Rimuru disiram minuman olehnya, untung dia bisa menahan diri namun tidak dengan Kaijin yang langsung menonjok Vesta sebab sudah merendahkan penyelamatnya. Menyadari konsekuensi dari perbuatannya ini, Kaijin langsung bertanya apakah dia bisa bekerja di bawah Rimuru. Merasa sangat senang, para penjaga kemudian datang untuk mengamankan mereka semua. Sekembalinya ke ruang tahanan, ternyata si Gupta masih belum bangun setelah tidur 2 hari yang lalu. Di sana, Kaijin meminta maaf karena telah menyeret mereka semua ke dalam masalah ini, di mana anak buahnya malah berjanji akan mengikutinya kemanapun dia pergi. Esok harinya, sesampainya di ruang pengadilan, Rimuru menyadari ternyata raja sendiri yang menjadi pengadil sementara Vesta terlihat sangat lebay seperti habis tertabrak babi. Di momen itu, Suhu mengumumkan bahwa Kaijin akan menjalani hukuman kerja rodi selama 20 tahun, sementara anak buahnya hanya 10 tahun. Sebelum mengumumkan keputusan akhirnya, Raja bertanya kepada Kaijin apakah dia mau bergabung kembali dengan pasukan kerajaan. Namun, Kaijin menolak sebab dia sudah mendapatkan tuan baru dan tidak ingin mengkhianatinya. Dikira kurang ajar, para penjaga terlihat bersiap menyerang di mana si Raja menyuruh mereka untuk tenang dan mengumumkan keputusan akhir bahwa hukuman Kaijin dan teman-temannya adalah diasingkan dari kota ini. Setelah mereka semua pergi, Raja mengatakan kepada Vesta bahwa dia sudah kehilangan orang berharga sambil menunjukkan ramuan penyembuh dari Rimuru kepadanya. Dan lanjut menjelaskan bahwa karena ulah Vesta, mereka jadi kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan baik dengan si slime yang bisa membuat ramuan penyembuh yang melampaui teknologi semua negara. Menyadari kesalahan fatalnya, Vesta meminta maaf di mana Raja menyuruhnya untuk tidak menambahkan diri lagi di depannya. Esok hari, Kaijin bersama mereka
mereka mengucapkan salam perpisahan kepada yang lain dan mulai pergi ke tempat para goblin. Berminggu-minggu setelahnya, terlihat Rimuru sedang mencoba kekuatan baru menggunakan wujud serigala yang bisa menghancurkan batu besar dengan mudah, bahkan sampai muncul pelangi. Menyadari betapa bahayanya ini, Rimuru pun tidak akan memakainya kecuali dalam keadaan gawat sekali. Kembali ke desa di mana terlihat Kaijin yang sedang melatih para goblin untuk membuat senjata. Sementara yang lain mengajari para goblin keahlian mereka lainnya seperti armor, benda kerajinan tangan, dan cara membangun rumah. Beberapa waktu setelahnya, ternyata para goblin tersisa di hutan ini juga ikut bergabung ke dalam desa mereka sebab hutan ini menjadi tempat sangat berbahaya sehingga terpaksa Rimuru pun menerima dan menamai mereka semua sampai membuatnya pingsan selama 7 hari 7 malam karena kehabisan mana. Bangun dari pingsan, Rimuru dikejutkan dengan Gobta yang berhasil kabur dari ruang tahanan karena tertinggal. Menggunakan kemampuan yang tidak sengaja berhasil dia kuasai, yaitu memanggil serigala Tempest. Setelahnya, terlihat Rigurd menghampirinya di mana dia juga kembali berevolusi menjadi Raja Goblin. Dia menyampaikan bahwa ada sekelompok petualang manusia mencurigakan ditemukan di dalam hutan yang sepertinya mereka berasal dari negara yang sangat jauh. Sementara itu di hutan, terlihat petualang tersebut sedang kabur karena dikejar oleh monster semut. Dia ingin kabur saja, salah satu dari mereka pun menyerang para monster ini seorang diri sampai membuat mereka bertiga terkaget-kaget. Namun, saat ada satu monster menyerang lagi, dia tiba-tiba tidak bisa menggunakan kekuatannya dan di saat itu jugalah Rimuru langsung membantu menggunakan jurus barunya sampai topeng si dia terhempas. Sementara mereka terkejut karena melihat slime yang bisa berbicara, Rimuru menyadari bahwa gadis ini merupakan orang yang dia lihat di dalam ramalan sebelumnya sebagai belahan jiwanya. Setelahnya, sekembalinya ke dalam desa, terlihat para petualang ini sedang makan seperti kucing kebelet kawin yang ternyata ketiga orang itu sudah Rimuru temui sebelumnya di pintu keluar gua. Saat Rigurd mengenalkan Rimuru sebagai tuan dari desa ini, mereka pun kebingungan sebab dia hanyalah seekor slime. Dan agar mereka merasa nyaman, Rimuru memperkenalkan dirinya sebagai slime ramah dan tidak toksik. Di mana kalimat itu membuat si dia tertawa karena itu merupakan kalimat dari sebuah game. Setelahnya, mereka pun berterima kasih dan memperkenalkan diri mereka masing-masing, yaitu Kabaru sebagai ketua bersama Eren dan Gido. Sementara si dia bernama Shizu, di mana ini membuat Rimuru semakin yakin bahwa dia merupakan orang Jepang. Kabaru mengatakan bahwa ketua serikat memberitakan mereka untuk memeriksa hutan ini, di mana Rimuru menyadari bahwa menghilangnya keberadaan Veldora mempengaruhi seluruh dunia. Sore harinya, Rimuru menghampiri Shizu dan bertanya apakah dia benar-benar berasal dari Jepang. Rimuru juga menceritakan bagaimana dia bisa berada di dunia ini setelah dibunuh di kehidupan sebelumnya. Berbeda dengan Rimuru, Shizu bisa berada di sini karena dia dipanggil oleh seorang di mana dia mengingat perkataan Veldora bahwa manusia yang dipanggil tidak bisa melawan tuannya. Mengetahui bahwa Shizu hanya dimanfaatkan sebagai senjata, Rimuru lanjut bertanya bagaimana ceritanya ketika dipanggil ke dunia ini. Shizu menjelaskan bahwa dia tiba-tiba menghilang di dalam api saat terjadi perang dahsyat. Agar Shizu tidak sedih, Rimuru pun membagikan ingatannya di dunia sebelumnya namun salah memperlihatkan sebab gambar yang keluar malah game dewasa. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Rimuru lanjut menunjukkan bahwa bertahun-tahun setelah selesai perang, Jepang berhasil bangkit dan menjadi negara maju. Rimuru juga mengatakan bahwa tujuannya sekarang ini adalah bisa membuat desa Goblin menjadi tempat seperti itu. Tiba-tiba saja, Shizu merasa kesakitan yang karena tidak ingin merepotkan, dia berbohong kepada Rimuru bahwa itu cuma sakit perut. Esok harinya, saat bangun tidur dari mimpi yang buruk, tiba-tiba kondisinya menjadi parah lagi yang untungnya bisa dia tahan. Siang harinya, saat sedang melihat pemandangan, Rimuru menghampirinya dan bertanya apakah Shizu menyukai tempat ini yang tentu dia sangat menyukainya. Namun, saat Rimuru menawarkan kepada Shizu untuk tinggal, dia menolak sebab harus pergi dari sini sebelum membahayakan orang lain. Bertanya kemana tujuan Shizu selanjutnya, dia menjawab bahwa tujuannya kali ini adalah menemukan orang yang memanggilnya ke dunia ini. Setelahnya, saat Eren sedang bersiap, dia mencoba membujuk Shizu untuk lanjut bertualang bersama mereka sebab sangat menyenangkan ketika bersama Shizu yang tentunya dia menolak sebab ini merupakan petualangan terakhirnya. Saat mereka ingin bergabung bersama yang lain, Shizu mulai kehilangan kendali bahkan sampai topeng penahannya pecah disusul dengan ledakan api yang menghempaskan mereka semua. Ketika dilihat lebih jelas, ternyata Shizu adalah si penakluk api. Menyadari bahwa ini sangat berbahaya, Rimuru pun meminta Rigurd dan Rigurd untuk mengevakuasi para penduduk desa. Saat nyala api semakin panas, Shizu mulai kehilangan kendali sepenuhnya sehingga muncullah jin api Ifrit. Memanggil naga api, dia mulai membakar tempat ini di mana Rimuru langsung menyuruh 3 orang ini untuk mundur sebab sangat berbahaya. Namun karena Shizu sudah mereka anggap sebagai anggota mereka, ketiga orang ini pun siap bertarung sekuat tenaga untuk membawanya kembali. Karena tidak bisa mengeluarkan semua air yang sudah dia serap sebab akan menimbulkan ledakan super besar, Rimuru pun meminta Eren untuk menyerangnya dan menyerap sihir es itu untuk menirunya.
Setelah dua naga api berhasil dikalahkan, terlihat mereka bertiga terkena ledakan dari naga ini sampai terluka parah hingga pingsan. Karena itulah, Rimuru meminta Rangga untuk membawa mereka bertiga ke tempat aman sementara dia melawan Ifrit seorang diri. Saat si dia menyerang dengan bayangan api, Rimuru bisa melenyapkan semua itu dengan mudah yang ternyata itu cuma umpan agar Rimuru bisa masuk jebakan sihir api super kuat milik Ifrit. Melihat ledakan super dahsyat ini, semua orang mengira Rimuru sudah lewat nyawanya, bahkan dia sendiri sampai heboh karena langsung mati lagi yang ternyata tubuh slime-nya ini kebal terhadap serangan api sehingga dia sangat yakin akan bisa memenangkan pertarungan ini. Langsung saja dia mengikat Ifrit lalu menelannya untuk memisahkannya dari tubuh Shizu. Sore harinya, saat Shizu sedang terbaring di dalam tenda, dia meminta maaf karena hampir melenyapkan semua orang. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Shizu menceritakan kepada Rimuru bahwa dia dipanggil ke dunia ini untuk melayani seorang raja iblis bernama Leon Cromwell. Sampai suatu hari, dia bertarung dengan seorang pahlawan setelah dibuang oleh raja iblis. Merasa bisa menang, Shizu pun menyerang sekuat tenaga, namun tidak bisa menang sampai api di pedangnya padam. Namun si pahlawan mengampuninya sebab waktu itu, Shizu hanyalah seorang anak-anak yang dikendalikan oleh Raja Iblis. Tidak cuma merawatnya, si pahlawan juga memberikan Shizu topeng resistensi sihir agar bisa menekan kekuatan jin api. Shizu mengatakan bahwa dia juga belajar sihir saat bertualang bersama si pahlawan sampai bisa mengendalikan kekuatan Ifrit menggunakan topeng ini. Pengalaman bertualang bersama si pahlawan merupakan saat-saat paling menyenangkan dalam hidupnya, namun yang membuatnya sedih adalah melihat dia menghilang di depan matanya untuk selama-lamanya. Karena itulah, Shizu memutuskan untuk bertambah kuat dan melenyapkan monster seperti apa yang dilakukan oleh pahlawan sebelumnya. Setelah pensiun karena tidak ingin melukai orang lain, dia memutuskan untuk menjadi guru dan berharap bisa menjalani kehidupan damai. Namun, saat muridnya tumbuh besar, mereka menempuh jalan masing-masing. Bertanya apa yang Shizu inginkan sekarang, dia mengatakan bahwa sudah sangat lelah dengan dunia ini dan tidak ingin berakhir di tempat seperti ini, sehingga dia meminta Rimuru untuk menelannya. Setelah mengembuskan nafas terakhir, Rimuru pun menuruti kemampuan Shizu. Saat mereka kembali ke tenda, terlihat Rimuru sudah berubah wujud bahkan sampai menangis karena kematian Shizu. Sementara mereka semua kebingungan, Rimuru kemudian menjelaskan semuanya kepada mereka dan meminta maaf karena tidak memberitahu terlebih dahulu. Esok harinya, mereka bertiga mengatakan bahwa ini sudah saatnya untuk kembali ke tempat asal dan melaporkan kondisi hutan ini. Sebelum pergi, mereka meminta Rimuru untuk berubah ke dalam wujud manusia sekali lagi agar bisa berterima kasih kepada Shizu dan berjanji agar tidak menjadi ceroboh lagi. Sebagai oleh-oleh, Rimuru memberikan mereka armor dan perlengkapan baru. Beberapa hari telah berlalu, di mana terlihat Kaijin dan para goblin melanjutkan pembangunan desa dengan Rimuru yang memperkirakan bahwa tempat ini akan menjadi kota kecil dalam beberapa bulan. Setelahnya, karena punya tubuh manusia, Rimuru kini juga mau ikut makan malam bersama mereka semua. Mengunjungi Gupta dan yang lain, si tuyul botak ini malah mengatakan bahwa Rimuru bisa menumbuhkan balon-balon besar jika rajin makan, sehingga dia pun langsung ditendang pisangnya. Lanjut, Rimuru pergi ke gua untuk mencoba kekuatan barunya di mana kali ini dia bisa menekan auranya sekecil mungkin, bahkan bisa seperti manusia biasa ketika menggunakan topeng ini. Tiba-tiba saja, Rangga memanggil Rimuru karena keadaan darurat, sehingga dia pun bergegas ke sana. Di tempat kejadian, terlihat Gupta bisa dikalahkan dengan mudah sementara Rangga menahan dua musuh seorang diri. Merasa bisa menyelesaikan masalah tanpa baku hantam, Rimuru meminta maaf karena kekacauan ini dan menyarankan untuk berbicara baik-baik. Namun ketua mereka mulai memanggil Rimuru si iblis jahat sebab topeng yang dia gunakan terlihat mirip seperti penghancur desa mereka. Saat mereka semua menyerang, Rimuru mencoba menghindar tanpa melukai bagian vital dan hanya menahan pergerakan mereka. Mencoba menjelaskan lagi secara baik-baik, dia malah lanjut diserang bahkan sampai membakar Rimuru yang tentunya tidak mempan. Karena inilah, Rimuru terpaksa menggunakan teknik ancaman dengan mengeluarkan aura serta jurus memberikan miliknya untuk menakuti mereka. Namun, karena keduanya tidak mau menyerah, si gadis ogre datang menghentikannya dan berkata bahwa Rimuru bukanlah musuh mereka. Setelah kondisi tenang, Rimuru memperkenalkan dirinya sebagai seorang slime, bahkan menunjukkan topeng miliknya agar si dia bisa melihat dengan lebih jelas. Setelah memastikan kebenaran ini, mereka pun meminta maaf dengan Rimuru yang lanjut mengundang mereka untuk ikut makan malam bersama. Malam
harinya saat sedang berpesta, Kaijin terkejut mendengar perkataan si dia sebab desa mereka dilenyapkan oleh para orc yang tentu itu terdengar mencurigakan sebab seharusnya para orc yang lebih lemah tidak berani menyerang para ogre yang lebih kuat. Dia lanjut menjelaskan bahwa kumpulan orc itu sangat banyak, ditambah ada seorang yang menggunakan topeng dari pasukan Raja Iblis juga ada di tempat kejadian waktu itu. Karena si dia tidak mempunyai rencana sama sekali, Rimuru menyarankan agar mereka tinggal di sini untuk sementara waktu. Esok harinya, setelah memutuskan untuk menerima tawaran dari Rimuru dan akan setia menjadi bawahannya, Rimuru pun lanjut menamai mereka semua sampai lagi-lagi pingsan karena kehabisan mana. Setelah sadar dari pingsan beberapa hari, dia kaget melihat perubahan penampilan mereka yang menjadi lebih kecil setelah berevolusi. Nama mereka semua adalah Benimaru, Shuna, Shion, Hakuro, Soe, dan yang terakhir terlihat seperti om-om seperti Rimuru di dunia sebelumnya, yaitu Kijin. Beberapa hari setelahnya, Rimuru bertanya kepada Benimaru kenapa desanya bisa diserang, di mana Benimaru menjelaskan bahwa penyerangan itu terjadi setelah dia menolak tawaran dari pria misterius yang ingin memberinya nama. Saat bertanya siapa nama orang itu, ternyata dia merupakan orang yang sama yang menamai kakak dari Dikur beberapa bulan lalu. Seminggu setelahnya, Rimuru mengunjungi Shuna yang ternyata bisa membuat kain seindah ini. Mengetahui Rimuru berkunjung, dia ingin gantian menemani Rimuru sehingga mereka berdua berebut yang berujung mengalahnya Shuna sebab Shion ditugaskan menjadi sekretaris Rimuru. Saat mau makan siang yang disiapkan oleh Shion, terlihat mereka bertiga sangat ketakutan, bahkan Soe sampai kabur dahulu dengan beralasan ingin menjalankan tugas. Setibanya Shion membawakan masakan lezatnya, Rimuru menjadi sadar kenapa mereka semua ketakutan. Bahkan Rimuru sampai diperingatkan sistem untuk mengarahkan sendok sisi kanannya jika ingin selamat. Tanpa pikir panjang, dia pun menurutinya sehingga Gupta yang baru datang tidak sengaja menelannya sampai sekarat. Esok harinya saat sedang mengamati obrolan para sepuh, Rigurd menginfokan bahwa sekelompok manusia kadal berkunjung untuk menemuinya. Penasaran, Benimaru bersama yang lain juga ikut dengannya. Di pintu masuk desa, para manusia kadal ini kebingungan siapa pemimpin di desa ini, lalu datanglah ketua mereka si Gabiru kadal berbau asu. Bukannya baik-baik, si Gabiru malah mengatakan bahwa dia akan menjadi pemimpin desa ini sehingga membuat Shion sangat kesal sampai meremas si Rimuru. Gabiru lanjut mengatakan bahwa agar mereka bisa selamat dari rombongan orc yang datang menyerang tempat ini, sebentar lagi mereka harus bergabung menjadi bawahannya sebab titiknya sangat besar. Mencoba memperingatkan, si Gabiru malah mengeluncak sehingga Rimuru mengeluarkan Rangga. Masih banyak tingkah, kali ini Gabiru menantang adu mekanik si Rimuru, di mana untungnya sebelum Rangga mengamuk datanglah Gupta sehingga Rangga menyuruhnya untuk melawan Gabiru. Duel pun dimulai dengan Gupta yang melempar tombaknya untuk mengalihkan perhatian Gabiru, lalu muncul melalui bayangannya untuk menendang muka kadalnya sampai ke Cina. Tentu, ini membuat Rimuru juga kaget sebab ternyata Gupta mampu menguasai jurus keren seperti ini. Tidak ingin melenyapkan makhluk-makhluk lawak seperti mereka, Rimuru pun menyuruh para kadal ini untuk membawa pergi si kepala otong ini pergi dari hadapannya. Esok harinya saat sedang rapat, Soe mengatakan bahwa sekitar 200.000 pasukan orc sedang bergerak menuju ke desa ini sehingga Rimuru pun langsung memikirkan bagaimana caranya untuk mengalahkan mereka semua. Mencurigai bahwa Raja Iblis adalah dalang di balik semua ini, Benimaru kemudian mengatakan bahwa kemungkinan ada seekor Raja Orc yang memimpin pasukan. Tiba-tiba saja, Soe mengatakan bahwa salah satu bayangannya bertemu penjaga hutan yang ingin menemui Rimuru. Selalu berharap ingin menemui jin hutan, Rimuru pun langsung mengizinkannya di mana si dia pun muncul di saat itu juga. Memperkenalkan diri sebagai trainee, dia memohon agar Rimuru mengalahkan Raja Orc sebab setelah desa para Ogre dilenyapkan, harapan terakhirnya adalah meminta tolong kepada Rimuru sebab para kadal tidak mungkin bisa melawan mereka. Lanjut, semua orang pun meneruskan rapat ini di mana trainee mengungkapkan bahwa kemampuan spesial dari Raja Orc yaitu bisa mengambil kemampuan spesies yang mereka makan dan menyebarkannya ke anggota orc yang lain sehingga semakin banyak korban yang mereka makan, maka semakin kuatlah para orc ini. Namun, sebanyak apapun mereka makan, para orc tidak akan pernah kenyang karena efek kekuatan ini. Menyadari hal itu, Rimuru mulai memikirkan rencana menambah pasukan dengan beraliansi bersama manusia kadal. Namun, karena Gabiru kelakuannya kayak asu, Soe mengatakan bahwa dia akan membantu rencana ini dengan menemui Raja para kadal untuk berdiskusi. Esok harinya, setibanya di tempat Raja Kadal, mereka semua terlihat ketakutan melihat aura sangat kuat milik Soe, sehingga langsung saja dia mengatakan bahwa kehadirannya adalah untuk menyampaikan pesan dari Tuan Rimuru untuk membentuk aliansi. Tidak pernah mendengar siapa itu Rimuru, salah satu kadal asal ngomong sehingga langsung diikat oleh Soe yang untungnya tidak dia
ia penggal kepalanya. Menyadari bahwa tidak akan pernah bisa menemukan sekutu sekuat ini lagi, Raja Kadal pun menerima ajakan beraliansi ini dan meminta agar bisa bertemu Rimuru sebelum dimulainya perang minggu depan. Setelah pembicaraan berhasil, sebelum pergi, Soe memperingatkan agar para Kadal tidak menyerang musuh terlebih dahulu sebab akan sia-sia. Namun beberapa hari setelah kembalinya Gabiru, dia malah menyarankan agar mereka mulai menyerang musuh sekarang juga. Yang karena si Raja menolak, Gabiru pun mulai mengkudeta bersama pasukannya dan mencaratkan si Raja, lalu memerintahkan pasukan untuk menyerang para orc. Di dalam rawa, saat para orc sedang berjalan dengan lamban, Gabiru dan pasukannya mulai menyerang di mana terlihat para babi lain memakan rekan mereka yang telah tumbang dan bertambah kuat. Sementara itu, Rimuru bersama yang lain bergegas menuju ke desa para Kadal sebelum terlambat. Karena Soe bergerak terlebih dahulu, dia pun berada lebih depan sehingga diizinkan oleh Rimuru untuk membantu mereka. Setibanya di tempat Soe, terlihat satu prajurit Kadal yang berhasil sekarat di mana setelah disembuhkan oleh Rimuru, dia memperkenalkan diri dan mengabarkan bahwa saudara kurang ajarnya, yaitu si Gabiru, sudah mengkudeta raja lalu memimpin pasukan untuk melawan para babi. Walaupun begitu, dia berharap agar Rimuru membantu mereka sebelum para pasukan dieliminasi oleh para babi. Mendengar ini, Rimuru pun menyuruh Soe menyelamatkan para Kadal yang berada di penjara, sementara yang lain pergi ke medan peperangan bersamanya. Kembali ke medan peperangan, di mana terlihat para orc yang memakan manusia Kadal menjadi lebih cepat pergerakannya sebab menjadi bersisik dan berkaki selaput sehingga mereka terlihat tidak mungkin lagi bisa selamat. Untuk mengulur waktu, Gabiru memutuskan untuk menantang adu mekanik salah satu babi yang dia kira Orc Lord, padahal cuma kapten babi biasa. Walaupun menyadari tidak bisa menang, Gabiru tetap berusaha sekuat tenaga untuk melawannya. Saat si Gabiru sudah terpojok dan bersiap menerima kekalahan, untungnya Gupta berhasil tiba menyelamatkannya. Dikira bahwa Gupta merupakan kepala desa, Rangga mengatakan bahwa Gupta merupakan kapten dari Goblin Racing, di mana mereka diperintahkan oleh Tuan Rimuru untuk menyelamatkan mereka. Saat para babi mau lanjut menyerang, muncullah ledakan-ledakan misterius yang menghancurkan para pasukan babi, disusul dengan kedatangan Benimaru, Sion, dan Hakuro untuk balas dendam. Setelah serangan Benimaru, Rangga juga mulai mengamuk memanggil tornado yang berhasil menumbangkan banyak pasukan musuh, sampai Rimuru sendiri juga kebingungan melihat kemampuan kuat ini. Sementara mereka bertiga lanjut membantai sisa-sisa pasukan yang masih sangat banyak ini dengan kekuatan baru masing-masing. Rimuru yang mengamati dari atas akhirnya bisa menemukan si Orc Lord, sehingga inilah saat bagi dirinya untuk mengakhiri pertempuran ini. Namun, tiba-tiba ada satu orang datang yang frustasi karena rencana sempurnanya digagalkan oleh mereka. Menyadari bahwa orang inilah yang memberikan Gabiru dan Orc Lord nama, si topeng ini mengungkapkan bahwa rencananya menciptakan Raja Iblis baru yang bisa dia kendalikan menjadi kacau karena mereka, dan bahkan dia menyuruh Gabiru yang tidak berguna untuk menjadi makanan siang gratis para babi agar bertambah kuat. Karena si babi tidak mau makan Gabiru sebab dikira jebakan, si Gelmun yang sudah kesal langsung menyerangnya, yang untung si Gabiru dilindungi oleh anak buah setianya sehingga bisa selamat. Dan saat dia mau menyerang lagi, Rimuru sendiri turun tangan menghentikannya, bahkan sampai memberi obat penyubuh kepada Kadal-Kadal ini sebab mengakui Gabiru karena mau bertanggung jawab dan tidak melarikan diri dan meninggalkan bawahannya. Saat si Gelmun kewalahan melawan Rimuru, dia meminta babi agar menyerang Rimuru, yang namun karena rasa laparnya, dia malah menyerang Gelmun dan memakannya untuk bertambah kuat. Saat itu juga si Raja Babi ini pertama menjadi jauh lebih kuat, bahkan sedikit lagi bisa menjadi Raja Iblis. Menyadari betapa berbahayanya siluman babi Kadal dinosaurus ini, Rimuru harus bisa memusnahkannya sekarang juga. Karena merasa bisa menang, para ogre meminta agar bisa melawan si babi ini sebelum Rimuru, sebab Benimaru dan yang lain ingin membalaskan dendam mereka. Dimulai dengan serangan Sion untuk mengalihkan perhatian, dilanjutkan dengan Hakuro yang menebas kepalanya. Ternyata itu tidak cukup sebab dia bisa beregenerasi dengan mudah. Lanjut, kini giliran Soe menahan pergerakan si babi dengan Benimaru menyerang si babi dengan ledakan api hitam dahsyat, lalu dilanjutkan oleh Rangga agar dia tidak bisa beregenerasi. Ternyata itu semua belum cukup sebab sepertinya babi ini punya nyawa tidak terbatas, bahkan bisa langsung pulih saat memakan tubuh babi lain. Karena inilah kini Rimuru turun tangan membereskan masalah menggunakan metode bertempur dan langsung menyerang sampai memotong tangan si babi yang tentu dia bisa beregenerasi kembali.
Saat berhasil ditangkap, Rimuru menyerang menggunakan api ifrit yang ternyata si orc ini memiliki ketahanan api sama seperti dirinya. Karena itulah, Rimuru meminta sistem untuk mundur sebab dia punya rencana sendiri untuk mengalahkan monster ini. Ketika Rimuru mulai meleleh menjadi slime, dia mengatakan bahwa akan memakan si babi ini sampai tidak ada yang tersisa. Tentunya, tubuh Rimuru yang lengket-lengket ini tidak bisa dilepaskan dengan cara apapun, di mana cerita beralih ke dalam ingatan Gelt yang terlihat sedang pergi meninggalkan desa untuk mencari makanan untuk penduduknya yang kelaparan. Namun, sebelum sampai di hutan, dia pingsan dan hampir mati yang tiba-tiba saja datanglah Gelmund menawarkannya sebuah nama dan makanan jika Gelt baru menjadi Raja Iblis. Dengan memperlihatkan ingatan itulah, Gelt memberitahu Rimuru bahwa dia tidak akan kalah sebab rakyatnya akan sengsara tanpa dirinya. Namun, Rimuru memberitahu bahwa Gelt sudah kalah dan sebelum dia menelan sepenuhnya, Rimuru berjanji akan menelan semua dosanya beserta para orc lain agar mereka bisa memasuki surga di sana. Di momen itu juga, Gelt berubah menjadi dirinya yang dulu dan berpindah ke tempat yang sangat indah. Dengan kelaparan abadinya yang kini menghilang, dia pun berterima kasih kepada Rimuru lalu menghilang untuk selama-lamanya. Setelah pertarungan selesai, Rimuru kembali ke wujud manusia dengan para orc yang juga sudah menyerah. Esok harinya, Rimuru bertanya kepada Benimaru dan yang lain apakah mereka mau kembali ke desa mereka dan berpisah dengannya sebab tujuan mereka sudah tercapai. Namun walau perang sudah usai, Benimaru dan yang lain meminta agar mereka bisa melayani Rimuru untuk seterusnya sebab bantal Sion yang sangat besar ini akan nganggur tanpanya. Esok harinya, Rimuru mengumpulkan semua monster untuk mendiskusikan hukuman apa yang bisa mereka berikan untuk para orc karena telah menghancurkan desa. Walaupun begitu, Rimuru tidak ada niatan untuk memusnahkan mereka sebab para penduduk desa lain juga pasti akan melakukan hal yang sama di situasi seperti itu. Sementara Raja Kadal berharap agar setidaknya para orc dipotong bijinya. Dia lanjut bertanya apa hukumannya akan Rimuru berikan selain memusnahkan mereka. Karena masih tersisa sekitar 50.000 orc, Rimuru mengatakan bahwa mereka akan menjadi kuli yang bagus untuk membangun ulang desa mereka serta memperluas desa para goblin. Bertanya kenapa Rimuru bersedia menerima mereka semua, dia menjelaskan bahwa lebih baik seperti ini agar kejadian buruk tersebut tidak terulang lagi sebab dalang yang sebenarnya masih ada di luar sana. Setelah para babi berterima kasih kepada Rimuru, Traini kemudian mengatakan bahwa dengan ini dia akan mengangkat Rimuru menjadi kesilir hutan Jurai yang tentunya hal ini disetujui oleh semua klan. Selesai rapat, seorang orc meminta maaf kepada mereka dan meminta untuk membunuhnya saja jika mereka masih menyimpan dendam dan mengampuni orc lain. Namun Benimaru yang sudah tidak punya niat membunuh mengatakan bahwa melenyapkannya sekarang malah akan menyia-nyiakan kemampuannya dan meminta si dia untuk setia kepada Rimuru. Esok harinya, Rimuru memutuskan untuk menjadikan si dia sebagai pemimpin baru para orc dan menamainya Gelt sebagai penghormatan kepada pemimpin sebelumnya. Dan untuk beberapa hari ke depan, Rimuru menghabiskan energinya untuk menamai semua orc yang tersisa sebab sudah resmi menjadi penduduk baru desa ini. Hanya dalam beberapa bulan, terlihat para babi yang sudah andal menjadi kuli seperti di Jawa yang sepertinya akan bangun candi sebentar lagi. Ditambah pengalaman Rimuru yang bekerja sebagai kontraktor di dunia sebelumnya, tempat ini terlihat sangat rapi dan hampir menjadi kota impiannya sebentar lagi. Saat sedang menghirup udara segar di sore hari, Sowe menginfokan bahwa ada beberapa pengendara kuda terbang mendekati kota sehingga mereka pun bergegas menghampirinya yang ternyata pasukan itu dipimpin sendiri oleh Raja Dwarf. Saat mereka sudah mendarat, Rimuru pun memperkenalkan diri sebagai kanselir hutan Jura dan berubah menjadi wujud manusianya. Bertanya apa tujuannya, Raja mengatakan bahwa dia hanya ingin mengetahui siapa Rimuru sebenarnya dan untuk mengujinya, dia menantang Rimuru untuk beradu pendang dengannya di mana Rimuru juga sudah siap untuk menendang pantatnya sampai ke India. Raja mengatakan bahwa dia akan mengakui Rimuru sebagai pemenang jika bisa menghindari semua serangan pedangnya. Dan di saat yang tepat, Traini juga datang untuk menjadi wasit agar adil. Pertarungan dimulai dengan Rimuru yang menyerang terlebih dahulu, dilanjutkan dengan si Raja yang menggunakan teknik yang terlihat familiar sehingga Rimuru bisa menebak arah serangannya. Karena itulah Rimuru berhasil memenangkan pertarungan ini dengan si Raja yang penasaran bagaimana Rimuru bisa menghindari serangan secepat itu, di mana Hakuro juga datang di saat yang tepat. Ternyata Hakuro merupakan mantan guru si Raja dan merasa senang bisa bertemu dengannya lagi. Malam harinya, saat sedang makan malam, Raja Kaziel menyarankan agar Rimuru membuat perjanjian diplomasi dengan kota mereka karena dengan perkembangan secepat ini, dia percaya bahwa dalam waktu dekat tempat ini bisa melampaui kota-kota besar lainnya dan menjadi negara terkuat. Karena itulah Rimuru menerima hal ini dan menamai kota ini sebagai Federasi Jura Tempest. Beberapa hari
hari setelahnya, Raja kembali berkunjung untuk memberikan mereka hadiah yang ternyata itu adalah si Vesta, sebab Raja menganggap bahwa mungkin saja Vesta bisa memaksimalkan potensinya di tempat ini. Setelah berjanji akan memberikan yang terbaik untuk kota ini, Vesta juga meminta maaf kepada Kaijin, di mana Rimuru juga tidak masalah dengan hal ini sebab mungkin saja dia akan berguna. Saat Raja dan pasukannya sudah pulang, ternyata si Gabiru bersama teman-temannya malah datang ke tempat ini dan bersedia untuk menjadi bawahan Rimuru, di mana saudari Gabiru juga memohon kepada Rimuru agar mau menerima mereka di kota ini. Karena Rimuru ini baik hatinya tidak karu-karuan, dia pun menerima mereka semua dan lanjut memberi nama-nama aneh sebab kurang inspirasi. Saat mengata-ngatain Gabiru, tiba-tiba saja dia malah juga berevolusi sebab secara tidak langsung namanya sudah tertimpa dengan nama pemberian dari Rimuru yang sama saja. Esok harinya, terlihat sebagian kadal berubah menjadi manusia sehingga Rimuru meminta Soe untuk melatih mereka menjadi ninja sepertinya. Beralih ke dalam lab yang dibuat khusus untuk penelitian Vesta, ternyata dia lumayan berbakat juga. Sementara itu di tempat yang jauh, ada 4 orang Raja Iblis yang sedang melihat Rimuru melalui bola sihir saat dia mengalahkan Raja Orc. Salah satu Raja Iblis bernama Milim merasa tertarik dan ingin menemuinya sehingga langsung dijelaskan pergi, di mana beberapa saat setelahnya Rimuru merasakan sebuah kekuatan besar sedang mendekat dan langsung menuju ke lokasi agar bisa menghentikannya sebelum terlambat. Sudah mendarat, Milim langsung memperkenalkan diri sebagai Raja Iblis dan mengatakan bahwa dia ingin bertemu Rimuru karena merupakan orang terkuat di tempat ini. Mau berpura-pura tidak tahu, ternyata Milim bisa melihat kekuatan sihir seseorang melalui matanya walaupun disembunyikan. Saat Milim mengatakan bahwa tujuannya datang cuma ingin menyapa Rimuru, tiba-tiba saja Sion datang menyerang Milim beserta Rangga yang mengamankan Rimuru, disusul dengan kedatangan Soe dan Benimaru yang meminta Rimuru untuk melarikan diri. Namun tentunya serangan mereka semua terlalu lemah, bahkan bisa dihempaskan dengan mudah oleh Milim. Karena itulah Rimuru ingin menyelesaikan masalah ini seorang diri sebab terpikirkan ide jenius yang bisa membuatnya menang dengan sekali serangan. Tertarik, Milim pun mengatakan bahwa Rimuru harus menjadi bawahannya jika kalah. Saat diperiksa kekuatannya, ternyata Milim 10 kali lebih kuat daripada Rimuru, di mana itu dalam keadaan Milim yang belum serius. Dan walau begitu, ia masih sangat yakin bahwa rencananya akan berhasil. Langsung saja, dia mengeluarkan cairan emas dan menyumpalnya ke mulut Milim, di mana itu membuat dia sangat keenakan makan makanan lezat ini, bahkan mau minta lagi. Karena itulah, Rimuru meminta Milim untuk mengakui kekalahan jika ingin madu lezat ini, di mana Milim yang mau makan lagi mengatakan bahwa pertarungan ini akan dia anggap seri dan berjanji tidak akan menyerang penduduk kota ini. Beberapa menit setelahnya, sambil makan madu, Milim bertanya apakah Rimuru mau menjadi Raja Iblis, di mana tentu Rimuru menjawab tidak tertarik, sehingga itu membuat Milim kaget dan bertanya alasannya. Tentunya yang keluar adalah jawaban om-om berumur yang hanya ingin hidup santai sebab punya sedikit musuh saja sudah sangat merepotkan. Karena penasaran dengan kehidupan Rimuru, Milim pun memaksanya untuk menunjukkan apa saja yang dia kerjakan sehingga terpaksa Rimuru membawanya berkeliling kota. Saat sedang damai-damainya, si Gabiru malah datang dan mengatai Milim berbalon rata sehingga dia pun kena tonjokan mautnya. Setelah puas menghantam Gabiru, Rimuru memperkenalkan Milim kepada para penduduk kota yang tentu ini membuat mereka merasa semakin aman dan kagum dengan Rimuru karena bisa berteman dengan Raja Iblis. Saat Milim mengatakan bahwa dia akan tinggal di sini sebagai tamu spesial dan juga sahabat Rimuru, dia cuma diam sehingga membuat Milim mau menangis yang membuat Rimuru terpaksa menyetujuinya. Malam harinya, mereka mengadakan rapat bab keberadaan Raja Iblis di kota ini pasti akan membuat kerajaan lain menjadi lebih waspada dan bahkan berpotensi menjadi peperangan dengan si Raja Iblis lain sebab Milim merupakan salah satu Raja Iblis terkuat. Namun hal buruk itu kemungkinannya terjadi lumayan kecil sebab mereka juga mendapat banyak keuntungan seperti lebih aman dan dihargai oleh kerajaan lain. Di sebuah kerajaan yang jauh, terlihat seorang raja penasaran siapa Rimuru sebenarnya sehingga asistennya yang bernama Fuse ingin mengunjungi kota itu dan melihatnya sendiri untuk membuktikan apakah Rimuru merupakan ancaman atau bukan. Esok harinya, bersama 3 orang petualang magang ini, mereka pun berangkat. Beralih ke laboratorium Vesta, di mana terlihat dia menunjukkan temuan barunya berupa bola kristal yang bisa digunakan untuk berkomunikasi. Dia juga lanjut memperlihatkan ramuan penyembuhnya yang bisa setara dengan milik Rimuru. Karena terlalu berharga jika dijual bebas, Kaijin menyarankan agar mereka memproduksi ramuan berkualitas rendah saja untuk dijual, sementara yang satu ini digunakan prajurit sendiri ketika sedang
datang dalam keadaan genting. Keluar dari gua, Rimuru melihat adanya ledakan sehingga dia pun bergegas bersama Soe yang ternyata membuat kekacauan itu sebab membuat Rigur terluka. Saat dilihat ternyata si dia sudah berhasil dilumpuhkan oleh Milim. Itu terjadi ketika si iblis bernama Pobio ini datang memperkenalkan diri sebagai bawahan Raja Iblis Carrion yang ingin menguasai tempat ini dan menghantam Rigur menggunakan hantaman api. Namun Milim yang juga ada di sana langsung mengamuk dan menyerangnya sampai menyebabkan ledakan besar itu. Karena terlalu berlebihan sebab langsung main hantam, Rimuru mengatakan ke bahwa Milim tidak akan mendapat jatah makanan malam kali ini sehingga itu membuatnya menangis. Karena itulah, Rimuru menenangkan dengan memberinya cemilan dan berlanjut bertanya apa tujuan mereka datang ke tempat ini. Masih kurang ajar, Rimuru langsung mengatakan bahwa jawaban darinya akan menentukan apakah mereka lawan atau kawan, bahkan sampai mengancam bahwa dia bisa mendeklarasikan perang jika si hitam ini tidak mengatakan wujud tujuan sebenarnya. Karena takut dengan Milim, si hitam terpaksa mengatakan bahwa dia disuruh oleh Raja Iblis untuk mencari para jurid baru yang bisa bergabung dengan tentara mereka. Di mana itu membuat Rimuru sadar bahwa Raja Iblis lain sudah menganggap tempat ini sebagai ancaman. Setelah mendengar ini, Rimuru menyuruh mereka untuk pergi di mana dia lanjut bertanya kepada Milim semua yang dia ketahui tentang Raja Iblis Carrion. Karena Milim berjanji kepada para Raja Iblis lain untuk tidak saling membocorkan informasi mereka, Rimuru pun langsung membujuknya sebagai sahabatnya, bahkan sampai mau memberinya hadiah sehingga Milim pun mengatakan bahwa sebelumnya para Raja Iblis lain berencana membuat Raja Iblis palsu melalui si babi Kelmun agar bisa dengan mudah dibunuh karena bosan. Sementara itu, di luar terlihat sekumpulan petualang sedang datang menuju desa para goblin di mana kedatangan mereka dihambat oleh ketiga orang ini yang lagi-lagi dikejar oleh monster. Saat si pemimpin mereka yang bernama Yom mau menyerang, datanglah Gupta bersama timnya untuk membunuh monster ini untuk dijadikan makanan. Beralih ke kantor Rimuru, di mana dia bertanya apa tujuan mereka datang ke tempat ini. Saat Yom berkata bahwa kenapa cuma slime jelek yang memimpin kota ini, Sion pun langsung menjidak palanya. Lanjut, Rimuru mengatakan bahwa dia ingin menjalin hubungan baik dengan para manusia seperti hubungannya dengan kerajaan dwarf. Saat Rimuru bertanya sudah berapa luas beritanya tentang mengalahkan Raja Orc tersebar, Buse mengatakan bahwa Raja menyembunyikan berita ini dari semua orang untuk sementara, di mana itu membuat Rimuru merasa sangat senang. Karena itulah, Rimuru meminta Yom agar mau berperan menjadi pahlawan yang telah mengalahkan si Raja Babi dengan bantuan Rimuru agar semua orang tidak menganggap Rimuru ancaman besar. Sore harinya, saat sedang melihat pemandangan, Yom mengatakan kepada Rimuru bahwa dia sudah salah menilai kota ini sebab sudah melihat bagaimana damainya para warga kota menjalani hidup, sehingga di saat itu juga dia berjanji akan menjadi bawahan setia Rimuru.